Halo teman-teman sekalian, di sini saya yang bernama Ferry Irawan Manurung, kelas 11 IPA 2 SMA Swasta Cintaraya Vandenhoven Selimakuta. Saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan tugas seni budaya mengenai bab memainkan alat musik barat. Tentu alat musik barat sudah banyak kita ketahui, karena alat musik barat itu sudah modern di zaman sekarang, karena ini sudah menjadi sebuah perkembangan zaman ataupun termasuk pada era globalisasi. Tentu kita sudah ketahuinya, tetapi kita belum tentu tahu cara bermainnya. Kalau cara bermain alat musik barat itu memiliki dasar-dasar bermain. Begitu banyak alat musik barat ataupun alat musik yang kita ketahui, tetapi berbeda cara memainkannya. Contohnya dipetik seperti gitar, digesek seperti biola, ditiup seperti saksofon, trombon dan trompet, dipukul seperti drum, gendang, dan kazon yang baru-baru ini kita ketahui, dan yang ditekan seperti piano, keyboard, dan organ. Banyak jenis alat musik barat. Yang pertama itu alat musik ritmis. Alat musik ritmis itu alat musik sebagai pengiring melodi pokok. Alat musik ritmis pengatur irama. Contoh alatnya itu drum set, tamborin, gendang, tifa, dan masih banyak lagi. Alat musik ini membentuk irama tertentu. Contohnya seperti irama seperti itu, dan banyak irama lain lagi. Yang kedua yaitu alat musik melodi. Sama dengan membawakan alat lagu, tetapi alat musik melodi ini sama seperti lagu, tetapi ditambahkan pula untuk memainkan irama ataupun intro, interlude, dan lain-lain digunakan. Contohnya alat yaitu saksofon, trompet, trombon, xilofon, dan masih banyak lagi sebagai alat musik melodi. Ada dua teknik untuk memainkan alat musik melodi ini. Contoh yang pertama teknik legato, yaitu teknik yang panjang-panjangnya sebagai ketukan not. Yang kedua teknik staccato, yaitu dengan teknik putus-putus tanpa not, dimainkan dengan dungsi pendek-pendek ataupun bunyi pendek-pendek. Yang ketiga itu memainkan alat musik harmonis. Harmonis artinya itu penggabungan, maka semua nadanya itu digabungkan, yang berfungsi sebagai melodis dan sekaligus ritmis. Alat musik ini mampu menggabungkan nada-nada setiap nadanya dengan irama tertentu. Contoh alatnya itu piano, gitar, dan keyboard. Ini merupakan contoh alat musik harmonis yang kita sudah ketahui tadi jenis-jenisnya. Di sini saya akan menjelaskan lagi memainkan alat musik dalam grup. Alat musik dalam grup kita sudah banyak menonton atau melihat jenis alat musik dalam grup. Tetapi di sini saya menjelaskan yang dinamakan alat musik dalam grup itu ialah ensemble, tetapi dengan jenis yang sama. Contohnya itu ensemble memiliki banyak jenis. Yang pertama, ensemble sejenis ataupun dengan alat musik yang sama. Alat musik sejenis ini contohnya perkusi, yaitu dengan alat-alat perkusi, contohnya drum, gendang, rebana. Yang kedua, drum band atau marching band. Ini pukulan-pukulan pada pemain drum band disebut basic sling. Contohnya ini senar drum, drum bass, dan simbal. Yang ketiga, ensemble tiup, yaitu ensemble dengan musiknya, yaitu alat-alatnya itu terdiri atas alat musik tiup. Contohnya trompet, French horn, klarinet, dan saksofon. Kalau trompet itu memiliki jenis berbeda, yaitu trompet jenis C, D, E mol, E, F, G, A, dan bemol. Dan French horn yaitu
Tiup logam biasanya dalam sesi tiap marching band. Klarinet yaitu trompet dan kecil, artinya trompet kecil. Saksofon yaitu tiup logam, sama seperti klarinet, pembantu adalah pisak. Ini merupakan alat musik tiup. Yang keempat, ensemble. Yang keempat ialah ensemble gesek. Contohnya itu biola, cello, quartet, gesek. Biola yaitu musik yang dimainkan dengan cara digesek. Memiliki 4 senar atau dawai. Contohnya, keempat itu memiliki nada berbeda, yaitu G, D, A, E. Yang paling rendah itu nada G atau senar G. Yang kedua, cello, dari singkatan violoncello, merupakan sebuah alat gesek. Pemain cello disebut cellist. Nada dawai yaitu G, D, C, A. Yang ketiga, quartet gesek, yaitu merujuk pada sebuah kelompok yang terdiri atas 2 biola dan 1 viola dan 1 cello. 4. Quartet 4. Ensemble yang berikutnya itu ensemble petik. Ensemble petik berarti cara memainkannya itu dipetik. Contohnya gitar. Gitar ini namakan akustik, dari Yunani, terdiri atas 2 jenis, yaitu gitar morisca yang artinya pembawa melodi, dan gitar latina mengharmoniskan gitar. Tentu kita sebagai pelajar ataupun masyarakat, kita akan menampilkan beberapa lagu ataupun pagelaran musik. Tahap awal untuk melakukan pelajaran musik ini, yang paling penting adalah pelatihan. Tentu, karena kalau tidak pelatihan, maka kesempurnaan daripada pagelaran itu akan tidak terjadi ataupun akan rusak kesempurnaannya. Oleh sebab itu, kecerdasan tim ini sangat diperlukan sebagai bentuk pelatihan, pengajaran, dan juga bentuk pertunjukan yang akan ditampilkan. Tentu kalau melakukan pagelaran, kita harus mempunyai persiapan. Persiapan ini disebut dengan perencanaan. Harus bisa menyusun proposal kegiatan dengan baik. Rumusan yang penting yaitu rumuskan nama dan tema pagelaran. Kedua itu latar belakang, tujuan, dan manfaat pagelaran tersebut Anda buat. Yang ketiga, rumusan bentuk pagelaran. Yang keempat, pihak yang mendukung. Yang kelima, karya yang akan ditampilkan. Yang keenam itu tempat dan perkiraan waktu pagelaran akan dilaksanakan. Yang ketujuh, rumusan jadwal kegiatan ataupun pagelaran tersebut. Yang kedelapan, penanggung jawab atas pagelaran tersebut atau disebut panitia. Yang berikutnya, lampiran yang diperlukan. Yang diperlukan dalam pagelaran musik ini, yang pertama itu teks atau karya-karya musik dan lagu. Yang kedua ialah skema desain. Ini sangat diperlukan untuk mendesain atau merancang karya tersebut ataupun pagelaran tersebut dengan sangat baik. Itulah presentasi daripada saya. Kiranya presentasi ini dapat membantu saudara, teman-teman, guru, ataupun siapa saja yang dapat dibantu. Semoga presentasi ini berguna bagi kita semua. Saya Peri Rawan Manurung mengucapkan terima kasih. Salam untuk kita semua.